Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Farisi. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 3A Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang Kementerian Koperasi dan UMKM pada mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Randy Aridayandi, SH, MH. Sejarah Kementerian Koperasi dan UMKM. Koperasi adalah institusi atau lembaga yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia pada awal revolusi industrial di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19. Sering disebut sebagai koperasi historis atau koperasi pra-industri, koperasi yang didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Di Indonesia sendiri, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Arya Wijatmaja, yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh The Wolfgang Westerwelt. Visi dan misi Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2014-2019, terwujudnya Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-1, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, merata, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Tugas Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Serta yang terakhir ada fungsi Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang ke-1, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, pengelolaan barang atau milik kekayaan negara yang dimiliki tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dan yang terakhir, penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil. Baik, cuman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu ini.